Hei, sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bentar, kita perbaiki dulu ya. Kita ingin berbagi cerita lagi. Ya. Jadi, sudah banyak kita mengenal orang, ya, dengan berbagai karakter yang ada, dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa hikmah kalau kita mau mengambil. Dan dari perjalanan-perjalanan ini, saya pribadi bisa menarik beberapa kesimpulan, baik tentang masalah kehidupan, baik tentang keluarga, baik tentang sahabat, ya, baik tentang teman, sahabat dan teman berbeda, ya, dan baik dengan orang-orang yang kita baru pertama kali kenal. Banyak hal yang bisa kita ceritakan dari hal ini, ya. Dari pengalaman hidup itu, saya ingin memberikan suatu pencerahan. Kalau ini pencerahan minimal untuk diri saya sendiri, tapi kalau ada teman-teman yang mau mengambil hikmahnya, silahkan, ya. Pasti banyak kekurangannya karena saya juga manusia biasa, ya. Dan saya tangkap dari perjalanan ini, ternyata hidup ini tidak hanya kita nilai dari sekedar pakaian seperti ini. Kita nilai dari sekedar pakaian seperti ini, ya. Karena ini bisa saja berbohong, ya. Pasti kita sudah banyak mengalaminya, dan inilah tanggung jawab kita masing-masing. Ternyata kita tidak melihat seseorang dari pakaiannya, ya. Tetapi ketika kita berjalan beriringan, hidup berdampingan dengannya, dekat, barulah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak usah kita sesali dan sebagainya. Itulah cara Allah untuk memahamkan kepada kita tentang kehidupan ini, gitu loh, ya. Mungkin kita banyak menolong orang lain, mungkin banyak orang yang kita nampung orang dan sebagainya, dan suatu ketika itu mungkin dari jumlah misalnya ya 10 orang hanya satu yang ingat, atau mungkin bahkan tidak ada yang ingat. Jangan pernah kecewa dengan kehidupan ini, karena kehidupan ini tidak pernah salah untuk memberikan kita hikmah. Selalu ada pembelajaran di dalamnya, selalu ada kebahagiaan hakiki di dalamnya, ya. Jadi dari semua peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami akan memberikan kita pendewasaan diri, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang itu kadang berbeda dengan yang di dalam. Nah, kita akan banyak mengetahui. Kita sudah banyak mengalami. Pasti siapapun, pasti banyak yang senyum-senyum kan. Tapi itulah hidup. Hidup selalu indah untuk kita nikmati. Waduh, aku berewokan nih. Jagain dikit ya. Seorang bangga. Enggak. Dia kacamata ya kayaknya. Ya, kacamata aja ya. Oke. Dia gini teman. Ya. Saya ingin memberikan kesimpulan yang saya rasakan selama ini dalam hidup, ya. Jadi videonya ini akan saya upload dengan aslinya seperti ini. Paling saya cut aja baru saya sambung, mungkin kalau ada yang salah, ya. Jadi bagi saya sudah nuliskan di sini berapa nih, 10 prinsip dasar dalam hidup ini bagi saya, ya. Kalau yang mengambil, alhamdulillah kita berbagi hidup, ya. Kalau ada yang mungkin mau nambahkan, boleh di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu. Namanya juga kita YouTuber, pengen subscribe loh, ya. Dan kalau misalnya sudah monetisasi, alhamdulillah kemarin sudah dimonetisasi. Sudah ada pemberitahuan monetisasi awalnya. Itu tanda blok-blok seperti ini warna biru, terus $, terus ada warna birunya yang bulat-bulatnya, terus dolarnya berubah
menjadi hijau. Katanya itu sudah pertanda akan dimonetisasi, tapi pinnya belum datang. Kita jangan mikirkan hasilnya, yang penting kita tetap semangat ngupload sesuai dengan karakter Anda. Kalau karakter saya adalah sangat sederhana. Ya memang orangnya sederhana seperti ini, ya. Dan semoga dengan pemberitahuan proses monetisasi itu adalah semakin menambah semangat saya. Ya. Apa adanya, sederhana seperti ini. Orang asongan kok. Ya, jadi berawal dari asongan dan disitulah hidup. Saya ingin memberikan, kayaknya sih kabur nggak pakai kacamata ya. Wih, sepeda. Sekarang prinsip dasar dalam hidup saya, dalam hidup ini bagi saya setelah melalui hidup selama 49 tahun kemarin, Bimpo barusan ultah dan saya tidak pernah ulang tahun, cuman anggota KKTJ, ibu-ibunya luar biasa, saya merasa bangga, merasa haru dengan perhatian mereka, dan bapak-bapaknya yang turut hadir merayakan, ya subhanallah. Saya merasa berarti sekali dalam hidup ini, dan ini adalah salah satu motivasi buat saya. Ya, kembali, terlalu lama ya, maaf ya, sedikit grogi dan itu untuk menutupi rasa grogi kali ya. Nah, prinsip dasar dalam hidup ini bagi saya, yang pertama adalah, ini yang banyak sekali kita lupakan, adalah selalu mengingat Allah. Ya, selalu mengingat Tuhan. Bagi agama yang lain kan punya cara menyebutnya mungkin bukan Allah, tapi Tuhan secara umum. Kita harus percaya bahwa semua perbuatan kita akan dibalas oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hasilnya akan ganjaran kebaikan itu untuk kita sendiri. Buruk, maka itu juga ganjaran keburukan buat kita. Maka selanjutnya, ketika kehidupan kita banyak musibah, banyak masalah, mungkin kita perlu kembali kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun sebanyak-banyaknya atas kesalahan kita. Ya, saya pun banyak dosa, ya, jadi tidak bisa dipungkiri. Jujur aja kita, ya. Sehingga ketika kita mengingat Allah ini, maka kita akan lebih terkontrol masalah diperbudak duniawi. Ya. Siapa sih yang tidak butuh dunia ini? Kita hidup di dunia ini, maka kita butuh hal yang berbau duniawi. Tetapi bukan berarti segala hal duniawi itu lebih penting daripada yang tidak duniawi. Itu yang salah. Kita ingat bahwa kehidupan akhirat punya timbal baliknya, baik atau buruknya surga dan neraka. Ya. Jadi masa sih hidup semuanya mau buruk baik semuanya hasilnya akan baik? Enggak lah ya. Ya, itu yang pertama buat saya pribadi. Jadi pertama adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih banyak tawakal, kita banyak percaya diri, dan banyak lebih sabar melihat kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini yang sering dialami ketika kita mau misalnya berpindah suatu tempat karena ingin lebih baik kehidupan kita, ya, adalah optimis. Yang kedua adalah optimis akan situasi baru. Ya, jadi kita ini manusia hidup di mana saja itu siap. Ya. Apapun yang akan kita lakukan, kita harus siap dengan risiko itu. Karena selalu ada kesulitan di situasi yang baru, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Tapi jangan lupa, ada manfaatnya. Kita akan lebih berkembang wawasannya. Pikiran kita akan melihat, mata kita akan melihat, telinga kita akan mendengar yang baru juga, dan membuat hati kita ini akan lebih dewasa. Ya. Itu yang kedua. Jadi kita harus percaya diri akan situasi baru yang akan kita lakoni, entah di dunia kerja, entah di dunia sekolah, ya. Jadi memang ketika kita baru sekolah itu, misalnya dari kebetulan dulu kita tidak TK, kita langsung SD, itu juga suasananya lain kan, ya. Orang yang tidak percaya diri akan diam, ada juga yang suka marah, ada yang macam-macam. Ketika kita dari SD berpindah ke SMP, suasananya baru, ya.
Nah, mari kita bersahabat dengan hal yang baru. Selalu ada hikmah di balik yang baru. Dan proses-proses sekolah kita itu adalah proses pembelajaran buat kita. Jadi jangan takut dengan situasi yang baru. Oi, sepeda, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah setelah banyak mengingat Allah, dan ini yang utama. Kemudian yang kedua adalah kita percaya diri atau optimis dengan situasi yang akan baru kita hadapi. Ketiga adalah awali hari kita dengan hal-hal yang kita senangi, ya. Jadi kita ini sudah banyak membaca buku, mungkin membaca di internet dan sebagainya. Nah, ini penting juga. Jadi awali diri kita, hari kita menjalani, misalnya bangun pagi. Mungkin yang suka tanaman silahkan melihat-lihat tanaman, yang suka kucing silahkan elus-elus kucingnya, bermain dengan kucingnya dulu. Dan di situ akan muncul rasa kasih sayang, ya. Kasih sayang kepada dunia tanaman, kasih sayang kepada dunia hewan. Atau yang suka nyanyi-nyanyi silahkan nyanyi. Yang paling bagus adalah suka mengaji. Nah, ini yang paling penting, suka mengaji. Pahalanya, manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat lebih banyak, ya. Oke, jadi yang ketiga adalah mari kita mengisi hal pertama dalam hidup kita ini dengan hari kita dengan hal yang kita senangi, sehingga motivasi hidup kita itu akan keluar yang sebenarnya, ya. Dengan kita juga melakukan hal yang kita senangi, maka kita akan otomatis akan bersantai, apalagi sambil berolahraga pagi dan sebagainya. Maka motivasi kita akan bangkit, ya. Itu yang ketiga, ya, oke. Jadi saya kira ini cukup, ya. 3 dulu, ya. Jadi ada 10, nanti 7-nya kita simpan dulu, kita cut dulu. Soalnya nanti uploadnya susah. Kelamaan nanti uploadnya, ya. Jadi semoga 3 prinsip dasar ini bisa menjadi modal dasar kita dalam menjalani hidup kita ini. Dan selanjutnya yang 7 kita tabung dulu, ya. Sepeda. Jangan lupa selalu positive thinking dan berjiwa besar dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.